Hasil akhirnya apa? Ya, dia ditolak di berbagai negara dan ditolak juga di berbagai daerah di Indonesia. Di daerah dia ditolak, luar negeri ditolak, apalagi di surga, pasti ditolak juga nih. Dan orang sombong itu biasanya akan merasa seluruh dunia salah, hanya dirinya seorang yang benar. Dan orang sombong itu tidak akan bisa mengintrospeksi dirinya. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena menganggap orang lain salah dan dirinya sendiri yang paling benar. Dan seperti biasa, penolakan Abdul Somad di Singapura dan di Madura sudah pasti kadrun akan mengatakan Singapura Islamofobia, Indonesia Islamofobia, Madura Islamofobia. Padahal yang dicekal masuk itu dirinya Abdul Somad, bukan soal keulamaannya atau Islamnya, tapi personalnya yang memang bersalah. Tapi begitulah pola pikir kadrun, karena memang idiot, bego, dan mudah dikibuli. Media asing lagi rame-ramenya mengangkat berita tentang Abdul Somad yang diusir dari Singapura. Itu artinya Abdul Somad semakin terkenal di luar negeri. Tapi sayangnya, media-media asing tersebut ramai-ramai membuat judul berita yang bombastis. Bukan tujuan membela Abdul Somad, tapi membela dan memuji sikap pemerintah Singapura yang telah mengusir penceramah radikal tersebut. Penceramah yang melegalkan bom bunuh diri. Penceramah yang bukannya sibuk urusin agamanya, tapi malah sibuk menghina agama orang lain. Padahal di dalam agama mereka sendiri, jelas ada tertulis, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Tapi kenapa penceramah radikal itu masih saja mau membahas agama orang? Nah, buntut dari sorotan media-media asing kepada penceramah radikal itu, secara tidak langsung akan membuat ruang gerak Abdul Somad ke negara lain bakal diperketat lagi. Dan dipastikan Abdul Somad bakal tidak diterima oleh negara lain. Ini langkah bagus dari negara-negara luar. Semakin banyak negara-negara menolak kedatangan Abdul Somad, itu artinya masyarakat memang sudah cerdas dan tidak mau dibodohi dengan ajaran yang ekstremis dan sesat. Nah, untuk judul berita dari media-media asing itu akan saya tampilkan di sini. Ada dari media Channel News Asia. Lalu ada The Straits Times. Lalu ada The Reuters. Ada juga media Cina, South China Morning Post. Iya, dan masih banyak media yang lainnya lagi. Penolakan Abdul Somad tidak hanya terjadi di luar negeri, seperti Hong Kong, Swiss, Belanda, Jerman, Timor Leste, dan Singapura saja. Namun, penolakan juga datang dari dalam negeri kita sendiri, seperti di daerah Kudus menolak Abdul Somad, UGM, Universitas Gadjah Mada, menolak Abdul Somad, Bali menolak Abdul Somad, dan sekarang Madura juga menolak Abdul Somad. Nah, yang terbaru ini, penolakan Abdul Somad di Madura ini bukan tanpa alasan. Surat edaran yang dikeluarkan kelompok Gerakan Santri Madura itu mendapat beragam komentar dari netizen. Mereka menilai Abdul Somad sudah keluar dari agama Islam yang sebenarnya, karena Islam itu rahmat bagi alam semesta. Mereka juga menilai Abdul Somad telah menyimpang dari ideologi Pancasila dengan dakwah-dakwanya. Indonesia sebagai negara pluralisme dan menjunjung tinggi perbedaan suku, agama, ras, dan Abdul Somad dinilai sebagai pemecah belah bangsa. Jadi wajar saja kalau Babang Tampan itu ke Singapura saja diusir. Nah, Somad, itulah orang angku, sombong sok suci, sok merasa yang paling benar, dan mulutnya yang ember yang tidak bisa dijaga lisannya. Hasil akhirnya apa? Ya, dia ditolak di berbagai negara dan ditolak juga di berbagai daerah di Indonesia. Di daerah dia ditolak, luar negeri ditolak, apalagi di surga, pasti ditolak juga nih. Dan orang sombong itu biasanya akan merasa seluruh dunia salah, hanya dirinya seorang yang benar. Dan orang sombong itu tidak akan bisa mengintrospeksi dirinya. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena menganggap orang lain salah dan dirinya sendiri yang paling benar. Dan seperti biasa, penolakan Abdul Somad di Singapura dan di Madura sudah pasti kadrun akan mengatakan Singapura Islamofobia, Indonesia Islamofobia, Madura Islamofobia.
Padahal yang dicekal masuk itu dirinya Abdul Somad, bukan soal keulamaannya atau Islamnya, tapi personalnya yang memang bersalah. Tapi begitulah pola pikir kadrun, karena memang idiot, bego, dan mudah dikibuli. Lalu bagaimana dengan oknum politisi atau anggota DPR seperti Fadli Zon yang membela Abdul Somad? Ya, kalau ada oknum politisi seperti Fadli Zon membela Abdul Somad itu karena ada maunya. Itu semua bukan tanpa alasan. Fadli Zon bukan orang bodoh. Dia tahu betul sikap Singapura yang mengusir Abdul Somad itu hak otoritasnya Singapura, dan kita tidak bisa melarang aturan rumah tangga Singapura, apalagi mengintervensi kedaulatannya Singapura. Karena bukan hanya Abdul Somad saja yang dilarang masuk Singapura. Setiap hari pasti selalu saja ada orang Indonesia yang ditolak masuk ke negara lain oleh pihak imigrasi negara tersebut. Dan sebaliknya, di Indonesia juga, pihak imigrasi kita pasti tiap hari menolak dan mendeportasi orang luar yang masuk Indonesia dengan berbagai persoalan dan berbagai alasannya. Tapi apa yang dilakukan Fadli Zon itu karena Fadli sadar betul kalau Abdul Somad adalah ustadz selebriti yang punya banyak pengikutnya atau followersnya. Inilah momen yang tepat bagi Fadli Zon untuk mengambil 1000 langkah demi membela Abdul Somad. Supaya apa? Supaya pengikut Abdul Somad senang, tertarik dan simpati dengan sikap Fadli yang sudah membela junjungan mereka. Lalu dampaknya bagi Fadli Zon adalah memperoleh dukungan suara demi ambisi politiknya, demi kekuasaan atau melanggengkan kekuasaannya. Karena bukan tidak mungkin setelah membela Abdul Somad 2024, Fadli Zon maju calon legislatif lagi, menang karena dipilih oleh pendukungnya Abdul Somad. Karena tidak mungkin pendukung nasionalis seperti kita-kita ini mau mendukung Fadli Zon. Nah, yang terakhir, buntut dari media asing yang memberitakan tentang Abdul Somad sebagai penceramah radikal dari Indonesia akan membuat Babang Tampan itu sulit untuk berkunjung ke negara lain. Dan yang terima Abdul Somad mungkin negara Irak, Suriah, Yaman, dan Afghanistan. Orang benar, soleha, dan suci tanpa noda dosa seperti Abdul Somad sangat tidak layak berkunjung ke negara kafir, karena negara-negara tersebut sangat tidak syariah dan islami. Demikian dan sampai jumpa.